Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Aldi atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Rahmat Gunawan Winter, SPI, MSI, dan Bapak Mentor. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mentor. Tanpa kehadiran Pak Mentor, Saudara Nilu tidak bisa melaksanakan salah satu tugasnya yang pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah Bapak bersedia hadir. Olehnya itu, Ibu Nilu Dian Febriani sehat? Sehat, Bu. Ya, baik. Kalau Bu Nilu sehat, silakan memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih, Bu. Izin share screen, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Agustina, SH, MSI, selaku KOS. Yang saya hormati Bapak Dr. Anus Rusman Tuahas, selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan, SPI, MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Fadli Kurniawan, Eskom, selaku host. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nilu Dian Febriani, SPD, peserta Latsar Angkatan 97, kelompok 3 tahun 2022. Saat ini saya bertugas di SMP Satap Negeri Bomban selaku guru mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan metode problem solving berbasis JAS, jelajah alam sekitar di kelas 7 SMP Satap Negeri Bomban. Adapun pengambilan judul pada rancangan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi sekolah saat ini. Yang pertama, dalam pembelajaran, saya selalu menggunakan metode ceramah karena keterbatasan waktu pembelajaran baru-baru ini menggunakan tatap muka terbatas sehingga waktunya sedikit, jadi saya menggunakan metode ceramah, jadi siswanya itu hanya mendengarkan. Yang kedua, kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar. Karena saya menggunakan metode ceramah sehingga siswanya dia cepat bosan, kadangkala siswa bermain. Latar belakang yang ketiga, terbatasnya alat peraga di sekolah kami tidak mempunyai ruangan laboratorium dan perpustakaan. Jadi jika ada bantuan alat-alat laboratorium itu akan disimpan di kantor dan adanya beberapa alat laboratorium yang sudah rusak. Yang keempat adalah materi pelajaran yang padat. Kegiatan pelajaran saat ini yang menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga waktu belajarnya kita itu sedikit. Satu minggu itu satu kali pertemuan, sehingga materi yang diajarkan itu sedikit, sedangkan materi pelajaran IPA itu banyak. Dari latar belakang tersebut diperoleh nilai ulangan harian yang rendah dan tidak mencapai KKM. KKM nilai IPA 70. Ini adalah data nilai ulangan harian kelas 7. Di sini hanya 2 siswa yang bisa memenuhi KKM dan 7 siswa tidak memenuhi nilai KKM. Jika hal ini terus berlanjut, akan mempengaruhi hasil belajar siswa dan kualitas mutu pendidikan.
Dari analisis kasus isu menggunakan APKL, saya mengangkat isu utama yang adalah rendahnya hasil belajar siswa. Dan gagasan pemecahan isu adalah meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan metode problem solving berbasis JAS jelajah alam sekitar di kelas 7 SMP Satap Negeri Bomban. Metode problem solving pemecah masalah berbasis JAS jelajah alam sekitar adalah salah satu pendekatan pembelajaran IPA yang bercirikan pelaksanaan belajar berpusat pada siswa. Siswa dihadapkan pada suatu masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. Diharapkan siswa menentukan solusi dari masalah tersebut dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Adapun kegiatan yang akan saya laksanakan dalam rancangan aktualisasi ini adalah kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahap kegiatan, menyiapkan bahan konsultasi, melaksanakan konsultasi dengan mentor, meminta persetujuan pelaksanaan aktualisasi, melakukan koordinasi bersama Dewan Guru. Outputnya, bahan konsultasi rancangan, lembar saran dan masukan, lembar persetujuan. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, bekerja secara profesional dan sesuai aturan. Kegiatan kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Tahap kegiatannya, yang pertama melakukan diskusi dengan teman sejawat, yang kedua mengumpulkan referensi materi ajar, yang ketiga menyusun RPP dan mengesahkan dari kepala sekolah. Outputnya, bahan atau materi yang akan diberikan, lembar RPP, nilai dasarnya, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, bekerja secara profesional dan sesuai aturan, smart ASN, digital skill. Kegiatan ketiga, melaksanakan pretest. Tahap kegiatan, menyusun instrumen pretest, melaksanakan pretest, mengolah hasil pretest. Outputnya, soal pretest dan daftar nilai. Nilai dasarnya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, bekerja secara profesional dan sesuai aturan. Kegiatan keempat, pelaksanaan KBM dengan menggunakan metode pembelajaran problem solving. Tahap kegiatan, yang pertama mempersiapkan peserta didik, yang kedua mengorientasikan peserta didik pada masalah, yang ketiga membagikan LKS dan membimbing siswa melaksanakan langkah-langkah pengamatan, membagi kelompok, yang keempat mengarahkan siswa ke lingkungan sekolah untuk mengamati pencemaran lingkungan. Yang kelima, mendiskusikan hasil pengamatan. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil pengamatan dan memberikan penguatan dan menyimpulkan. Outputnya, lembar kerja peserta didik, melakukan JAS jelajah alam sekitar, hasil persentase dan kesimpulan. Nilai dasarnya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, bekerja secara profesional dan sesuai aturan. Kegiatan yang kelima, melaksanakan post-test. Tahap kegiatannya menyusun instrumen post-test, melaksanakan post-test, mengolah hasil post-test. Outputnya, soal post-test, daftar nilai. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, aditif, dan kolaboratif.
Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN bekerja secara profesional dan sesuai aturan. Jadwal tentatif, kegiatan yang pertama konsultasi dengan kepala sekolah, bulan Mei minggu kedua menyusun RPP, bulan Mei minggu kedua melaksanakan pretest, bulan Mei minggu ketiga melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan metode problem solving, bulan Mei minggu keempat melakukan post-test, bulan Juni minggu ke-1. Demikianlah rancangan aktualisasi saya. Sekian dan Ya, terima baik. kasih. Baik, terima kasih Ibu Niluh telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kita langsung saja menuju ke Pak Mentor. Pak Mentor yang kami banggakan, disilahkan untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi Ibu Niluh. Waktu dan tempat disilahkan, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Ya, perkenalkan nama saya Rusman Toha, unit kerja SMP Satap Negeri Bomban. Yang saya hormati Bapak Padli Kurniawan Eskom selaku host. Yang saya hormati Ibu Agustina SH MSc selaku coach untuk Ibu Nilum. Dan yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI. Jadi sebagai penguatan kami selaku kepala sekolah atau sebagai mentor untuk Ibu Nilum, yang pertama-tama tentunya saya juga merasa senang bahwa isu yang diangkat Ibu Nilu ini merupakan memang suatu problem yang terjadi di sekolah kami. Sebenarnya bukan cuma hanya sekedar mata pelajaran IPA, tetapi boleh dikata hampir semua mata pelajaran hasil belajar dari anak kita di situ memang masih sangat rendah. Jadi suatu kebanggaan untuk sekolah bahwa Ibu Nilu bisa mengangkat isu ini. Yang mana pada dasarnya kalau menurut pemaparan yang saya lihat di gagasan ini ada 3 isu yang direncanakan. Yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar siswa, khususnya kelas 7 pada mata pelajaran IPA. Kemudian yang kedua, belum optimalnya kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, rendahnya minat baca siswa. Dan setelah dilakukan analisa dengan menggunakan proses APKL, di mana dilihat mana ranking yang paling tinggi, maka diambillah kesimpulan bahwa isu yang diangkat yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Yang dalam hal ini yaitu kelas 7, khusus untuk mata pelajaran IPA. Dan kalau saya lihat sebagai gagasan untuk pemecahan masalah di sini yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan metode yaitu problem solving, yaitu berbasis JAS, yaitu jelajah alam sekitar. Harapan saya tentunya mudah-mudahan apa yang Ibu Nilu sudah rancang dengan baik ini, mudah-mudahan betul-betul bisa dilaksanakan di lapangan. Karena nanti kan sebentar lagi nanti akhirnya akan dievaluasi lagi. Seperti bagaimana keberhasilannya. Dan saya pikir kalau memang ini bisa berhasil, ya mudah-mudahan anak-anak kita di sekolah tersebut betul-betul nilainya bisa naik. Yaitu melebihi daripada target yang sesuai dengan nilai KKM. Ya, kalau analisa Ibu Nilu tadi di lapangan, bahwa dari 9 siswa yang dianalisa, ternyata hanya 2 siswa saja yang kita katakan tuntas dari nilai KKM. Olehnya tentunya harapan kami selaku mentor, insya Allah kami akan dukung kegiatan Ibu Nilu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Banyak konsultasi, bukan hanya sekedar konsultasi dengan kepala sekolah, tapi tentunya konsultasi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya kira Bu untuk sementara sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Mentor atas penguatannya.
Dan kita langsung saja ke Pak Penguji, Bapak Rahmat Gunawan Winter. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Bu Coach, kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Mentor, Ibu Nilu, yang kita banggakan bersama. Ya, ini sudah semakin siang, semakin terasa ya. Jadi kayak duduk ini sudah ada sandar, jadi ini cadangan sahur tadi ini sudah mulai berpengaruh ini kayaknya. Ya, Ibu Nilo, kita langsung saja biar kita ngantuk. Saya senang sekali ini dengan melihat jazz, ya. Jazz ini apa bagi saya seperti mengajarkan kita bagaimana menjadi anak-anak petualang nantinya, ya. Kita bisa bermain-main dengan alam, kita bisa bercerita dengan alam sehingga kita bisa menyimpulkan, oh seperti ini yang dikatakan Bu Guru saya. Oke, saya sangat senang melihat apa yang menjadi problem, solusi yang diberikan oleh Ibu Nilu dan Pak Mentor untuk meningkatkan potensi yang ada di sekolah Ibu Nilu. Jadi yang pertama, tidak panjang pertanyaan saya. Yang pertama adalah bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekolahnya Ibu Nilu, karena jazz ini kan alam sekitar ini kalau dibawa siswa ke situ, kemana ini? Ya kan, artinya yang berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Terima kasih, Bu Nilu. Oh iya, terima kasih Pak. Kan lingkungan sekolah saya itu di SMP Satap Bomban, itu letaknya di Bolano. Itu di pedalaman begitu Pak, di lingkungannya itu, kita sekolahnya itu di dalam gunung. Kayak bagaimana? Itu kita masuk ke dalam, baru dikeliling oleh gunung. Jadi saya rasa nanti kita di situ, jelajah alamnya itu di sekitar lingkungan sekolah, karena sekolah dengan rumah itu berdekatan. Nanti di situ saya bilang kita keluar dulu kelas, kita lihat apa menjadi sumber pencemaran lingkungan, apa yang kita lakukan sehingga lingkungan itu tercemar. Kita bisa lihat di misalnya pembuangan sampah yang di sekolah Pak, atau yang pembuangan sampah rumah tangga yang ada di sekitaran sekolah. Karena cuma sekitaran 5 meter begitu dari sekolah sudah ada rumah-rumah warga, Pak, begitu. Jadi nanti kita lihat di situ, saya akan nanti mengarahkan kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan, terus nanti apa dampak negatifnya dari pencemaran lingkungan, terus apa solusi supaya pencemaran lingkungan itu bisa dikurangi, bahkan tidak ada pencemarannya. Seperti itu, Pak. Jadi berapa kelas ini yang mau digiring-giring jalan-jalan ini? 1 Pak, baru cuma 7 siswanya, 9 siswanya. Oh, 9 orang ini yang mau Iya dibawa Pak, jalan-jalan. iya. Berapa kali maksimal mau dilakukan ini perjalanan ini? Kalau ini Pak, maksimalnya kalau untuk LKS yang saya kasih ini 1 kali bisa Pak, karena LKS-nya saya itu kan di situ kegiatan manusia menyebabkan kerusakan lingkungan, pertanyaannya. Jadi baru kan sekarang mau sudah ini normal kayaknya Pak, pembelajarannya kita. Jadi kita tidak menggunakan tatap muka terbatas seperti biasa. Baru kalau IPA kan ada 3 kali 45 menit dan 2 kali 45 menit. Seperti itu Pak. Nah, itu lakukan pretest dan post-testnya lagi. Begitu Iya, ya? Begitu. iya Pak. Ya, jadi memang kelihatannya sederhana tetapi sangat bermanfaat, ya. Jadi untuk 9 orang ini dispesialkan untuk melihat keadaan lingkungan sekitar sehingga Iya, bisa Pak. menyimpulkan apa yang menjadi sesuatu masalah yang ada di dalam persoalan-persoalan lingkungan. Itu berkaitan dengan mata pelajaran yang Ibu Nilu kaitkan nanti. Ya, saya kira bagus, Ibu Nilu. Hanya persoalannya nanti paling tidak kenapa tidak lebih dari 9 orang. Artinya satu kelas kan bukan cuma 9 orang. Nanti bisa bergantian sehingga masih bisa dimaksimalkan waktu yang ada. Jangan terpatok
9 orang yang kita tuntaskan. Ti- Tidak Pak, Nah. jumlah siswanya itu hanya 9, kelas 7-nya Oh, itu hanya 7. oh, Karena siap, kita siap, SATA siap. Pak. Oh, Memang siap, jumlah siap, siap, siswanya siap. itu cuma 29 dari kelas 1 sampai kelas 3 itu 29. Oh, siap, Jadi siap, jumlah siap. siswanya cuma 7 Pak, 9 kelas 1. Memang Ya. sedikit. Nanti itu dibuatkan videonya, kemudian dibuatkan videonya, dokumentasinya bahwa Ibu Nilu sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang Ibu Nilu rancangkan ini. Sehingga diaktualisasi nanti Ibu Nilu bisa mempertanggungjawabkan rancangan Ibu Nilu bahwa kegiatan yang diharapkan oleh Ibu Nilu dan Pak Mentor bahwa terlaksana dengan baik. Sehingga nanti tuntas persoalan 7 orang yang harus dilakukan dengan problem JAS tadi ini. Iya, Bahwa selesai urusan ini. Jadi Pak Mentor juga lega. Pak Mentor seperti itu berkali. Kalau selesai, alam sekitar ini kita sudah selesaikan dengan persoalan diaktualisasi nanti. Ya, saya kira mungkin nanti kita ketemu insya Allah di 1 bulan ke depan, insya Allah, karena ini juga sudah mau zuhur. Ya, kita mau percepat-cepat prosesnya dulu sedikit. Saya kembalikan kepada Ibu Coach. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Penguji. Pada dasarnya bahwa Ibu Nilu ini rancangannya insya Allah diterima, tinggal beberapa catatan tadi diperbaiki, kalau ada yang disampaikan tadi diperbaiki, kemudian tinggal melanjutkan nanti 1 bulan ke depan, kita tetap berharap Pak Mentor mendampingi kita. Iya, baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Mentor atas kehadirannya. Terima kasih untuk Pak Rahmat beberapa sarannya, dan untuk Saudara Nilu silahkan bekerja sesuai dengan harapan kita semua. Insya Allah kita ketemu 1 bulan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Agustina selaku coach. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Rahmat Gunawan selaku penguji. Semoga masukan dan catatannya bisa Ibu Nilu Dian implementasikan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Rusman selaku mentor. Ya, saya akhiri sesi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian boleh dimatikan recordnya.